ini rendang. Anyway, ini ada dalamnya dulu. Oh, mana gunting? Gimana cara kita membuangnya? Ada yang lagi seneng lihat juga. Hey everyone, I know it's late in the game. Mungkin yang di Indonesia udah pada kenyang dengan makanan lebaran dan sudah bersiap untuk santai, tidur udah kelar. Kita baru aja mau mulai lebaran, so it's quite early in the morning. Yeah, and look at this. Kita extra. We still have baju lebaran. Ini aku baju lebaran jadi Kak Ranti. Thank you Kak. Getting ready for sholat Id. My hair looks like a mess. So, selamat lebaran teman-teman. Situasinya pagi ini tuh just like the normal mornings. Kayak pagi-pagi biasanya emang sesepi ini biasanya kalau kampus. Tapi ini tuh relatif pagi ya buat aku juga untuk bangun jam 7 pagi. Jadi bangun jam 7 pagi, terus habis itu langsung cuci muka, siap-siap. Karena nanti tuh jam 7.30 kurang lebih bakal berangkat buat sholat Id. Jadi sholat Id hari ini rencananya bakalan di Harvard Student Center. Jadi kayak gedung gitu ada, kita bakalan bareng sama anak-anak Indo dari Harvard, MIT, and yeah, gonna enjoy the day. Kapan lagi Wih pakai baju lebaran, tapi pakai jaket tebel. Kita lagi nungguin yang lain mau berangkat buat sholat Id. Ini di area Harvard Housing. Sepi banget. Ya aku juga, aduh, kaki aku mulai dingin. Untungnya aku bawa stocking sama kaos kaki ya. Eventually. Ini pertama kalinya aku lebaran sebagai perantau di luar negeri, bukan sebagai traveler yang mungkin datang sebentar ya. Kita ikutan sholat Id di Student Center di Harvard University. Sholat Id guys, ini kita udah di lokasinya. Dan datang-datang dekorasi Id Mubaraknya tuh udah rame, makanan juga udah disiapin dan siap buat ikutan sholat Id. Hai Tiara, udah kelar sholat Id. Di sholat Id tuh ada sesi apresiasi buat volunteer yang udah ngededikasiin waktu mereka untuk bantu-bantu selama Ramadan di Harvard. Jadi kegiatan yang mereka bantu tuh kayak iftar, terus juga ada sahur. Bahkan ya ada keluarga yang dari Egypt yang katanya ke Boston bawa 50 kg makanan atau dessert gitu yang katanya dipakai buat makan-makan, buka puasa dan lainnya. Bayangin aja itu luggage-nya seperti apa, 50 kilo. Kalau dikirim tuh banyaknya nggak main loh. Hai, makannya sangat bule ya. Kok nggak ada opor ya? Masya Allah. Sekarang habis sholat Id, kita lagi antri buat makan. Jadi ada makanan yang disiapin buat kita para jamaah. Ini tuh aku ambil ada roti dulu ya, cuma di depan sana ada lauk yang makannya lebih berat. Habis itu kita makan-makan, tapi makanannya bukan opor atau rendang kayak di Indonesia ya, tapi Mediterranean food. Nah, ini kita makan makanan, ada hummus, ada roti canai. Ini makanannya lebih global, ada hummus, telur, canai, terus Middle Eastern, Mediterranean food gitu. Meskipun kangen banget sama keluarga yang ada di rumah, akhirnya kangennya tuh diobatin sama Zoom. Dan aku shock banget ngeliat skill editing papa aku. Aku cuma kirim screenshot Zoom, tapi tiba-tiba diediting sampai kayak gini. Aku tuh kayaknya pertama kali deh ke sholat Id, tapi orang-orangnya tuh dari macam-macam negara kan. Jadi terasa lebih diverse. Setiap orang stylenya juga beda-beda. Ada yang tadi dari Egypt, ya beberapa negara di Middle East, terus ada yang dari Malaysia pakai baju kurung. Gimana menurut kamu tadi? Ya kalau aku udah pernah sih. Oh kamu udah pernah? Iya kamu. Kalau aku nggak, aku pertama kali guys. Ini pakai
potong sis di pinggir jalan. Untung jalannya sepi ya. Cuacanya sekitar 13 derajat dan surprisingly sebenarnya nggak terlalu dingin. Kayak udah mulai masuk ke fase transisi gitu loh dari winter terus ke spring. Kemarin tuh masih spring bohongan, kayak spring tapi masih menggigil anginnya. Tapi sekarang udah beneran terasa hangat. Ada yang lagi seneng lihat bunga. Kok petik? Kamu nggak boleh. Boleh sih kayaknya. Oh my god guys, tangan aku udah mulai ngerasa dingin. Hey chicken. Ada kelinci. Mana dia? Itu dia. Kalau di Indonesia mau sholat id ngeliatnya kucing kampung, di sini kok kelinci tadi ya? Dia sudah pergi. Behind the scene. Wow. Lebaran kali ini tuh nih karena kita fotonya di depan sakura, lagi peak season spring, musim semi. Jadi ini lagi blooming pink, cantik, very pretty. Like my dress by the way ya, kita pakai baju dari Karanti. Ini baju lebaran kita matching warna biru muda. Biru muda tuh kayak ngingetin aku sama baju akad nikah kita loh, kayak warnanya biru muda pastel. Karena pagi-pagi kita belum makan yang lebaran banget di Indonesia nih, akhirnya aku dan Mas Belva masak bareng. Dan ini pertama kalinya kita masak bareng sebagai suami istri. Kalau masak yang lain udah pernah ya, tapi kalau masak rendang sama opor, takut banget sih sebenarnya gagal atau nggak enak, tapi challenge accepted. Itu masak lebaran paling prepare, karena kita masih nunggu santannya untuk sampai di sini. Baru tadi pagi tuh pesen lewat online grocery shopping kan, dan kita menanti. Harusnya sih udah mateng ya rebusnya, cuma buat masak tuh butuh santan, but we don't have that yet. Ngantuk lagi, jam 1 siang. Kita pakai tisu, aku sih gara-gara ayamnya tuh masih dingin kan, jadi daripada tangannya kedinginan. Ini bener ya, kita rebus aja di frying pan, gara-gara nggak ada lagi, cuma ini doang. Ini bentuknya kok kayak Ini air gimana cara kita membuangnya? nanti disaring. Kamu punya saringannya? Ada, kayaknya ada. Kayaknya ada di sini. Ada, nggak tahu. Nggak ada ya. Buang airnya, terus yang kebuang ayamnya gimana? Tumisnya ini dulu. Tumis dulu kan, baru di. Oh berarti meresap dulu, kan harus meresap dulu berarti. Salah ya berarti. Itu kan tumis sih. Enak. Tumis bumbunya dulu, baru masukkan daging ayam. Oh iya benar, kalau itu kan tumisnya terpisah sama ayamnya. Later. Anyway ini ada dalamnya dulu. Foto mana gunting? Itu pakai bumbu opor tapi dia digoreng. Parah banget. Belum pakai santan pula. Santannya masih delivery. Parah banget. Udah dituangin air dengan kaldu ayam. Meanwhile, Ini dulu bumbu rendangnya. Sebenarnya aku yang bikin deg-degan di rendang ini cuma tingkat keempukan dagingnya aja. Kalau yang lainnya aku yakin bakal oke. later. Dan sekarang aku mau ambil santan alias coconut milk yang aku udah beli bareng sama groceries lain lewat online delivery. Kenapa? Ini dia. It's not too bad. Gak terlalu berat. Gak terlalu berat. Not too bad. Kenapa kita pesennya pakai online groceries kayak Instacart? Kalau di
Indonesia mungkin ekuivalennya sayur box gitu ya. Nggak cuma karena save waktu, tapi kalau misalnya kita hitung ya, memang kalau dilihat giftnya tuh ada biaya untuk belanjanya, shopping fee buat shoppernya. Tapi kalau misalnya kita hitung-hitung nih, kalau kita belanja ke grocery store, berangkatnya mungkin kita bisa bisa jalan kaki. Tapi pas pulang kalau beli grocery-nya tuh banyak banget, biasanya mau nggak mau kita tuh pesen Uber kalau misalnya grocery-nya jauh, apalagi karena bisa banyak banget kan dan berat. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya biaya Ubernya bisa 11-12 nih sama kalau kita beli dari online delivery grocery kayak gini. Jadi kadang kayak kita ngeliat sikon sih, ini ya kira-kira enakan belanja langsung ke tokonya atau kita pakai online delivery aja ya grocery, karena ya itu time is money, nge-save waktu juga jujur. Tapi di satu sisi kalau kita hitung-hitung ya sebenarnya nggak jauh beda. Tapi tentunya kita juga nyari grocery store langganan yang emang menurut kita biayanya tuh nggak semahal itu harga-harganya, dan kita pilih online grocery app yang juga kita tahu ambil untungnya tuh nggak banyak-banyak per item. So ya, kita biasanya pakai Instacart. Ya. Nah ini tuh bagian yang paling lama ya kalau buat rendang. Jadi kayak diaduk selama 1,5 jam. Dan harus diaduk sampai kental. Kamu ciptain dong mesinnya. Robot kan? Algoritmanya lebih mudah daripada robot vakum. Sebenarnya seluruh permasakan ini kayaknya bisa diotomatisir. Emberan. Ya, kalau udah ada resepnya misalnya. Kitanya aja yang naruh filling. Makan apa? Bikin aja robot terus dituangin ya kan? Kamu kok banyak komentar? Ngaduk. Nasinya tuh udah mau mateng, opor udah mateng, tinggal ini nih rendang. Masih lama banget. Gimana ya? Kita makan dulu opornya. Makan dulu deh, udah lapar. Eventually. Jadi opornya. Harumnya udah harum opor juga. Nah ini baru lebaran yang kita terbiasa makanannya. Semoga enak, amin. Enak sih. Lagi kita mau bawang goreng. Dan ini nasinya kebetulan juga agak gurih rasanya. Pas banget kamu nasi begini. Yeay. Lama-lama masak ini tuh jadi proses yang menyenangkan. Kalau dulu tuh ngeliatnya apa ya, kayak mager gitu loh, chore dalam artian ya sesuatu yang harus dilakuin tapi males, terus membosankan. Tapi sekarang kayaknya sedikit demi sedikit bisa jadi sesuatu yang seru, nge-explore masak, apalagi kalau saya berhasil gitu. Ini rendangnya udah mulai meresap nih kayaknya, udah mulai kental, udah mulai nyusut juga. Jadi alamat bentar lagi nggak nih matangnya? Lama sih ini prosesnya. 2 hours later. Wah, rendangnya udah kental, jadi udah kita angkat. Siap. Udah suka. Loh, ada ganti baju. Baik, chef. Chef siapa? Belva. Enak aja. Mengambil mayoritas kredit. Kamu ketawa jahat. Empuk nggak ya? Coba. Banget. Nah, Beneran kayak ayam. oh my god, beneran. Ya Allah, ini over expectation sih berarti. Over expectation, serius. Kita kira tuh ini bakalan keras. Oh, kalau nggak peres tuh bakal gagal tuh, denger kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak lama juga bakal kurang. Ternyata berhasil. Alhamdulillah. Yeay, teamwork. Terus Rendang dan opor pertama kita Yeay. yang dimasak as a team sebagai suami istri. Hari lebaran pertama. Hari lebaran.
Sekarang aku OTW ke kampus karena ada kelas. Sebenarnya dari MIT itu ada policy. Kalau misalnya studentsnya ada perayaan, kepercayaan, religious beliefs mereka, kita tuh sebenarnya dibolehin untuk coba izin untuk nggak ikut kelas atau mungkin ngundurin deadline tugas. Pokoknya hal-hal terkait akademik tuh boleh dinegosiasiin sama instrukturnya. Karena mereka percaya bahwa mahasiswa-mahasiswa di MIT ya very diverse. Kayak misalnya ini sekarang Idul Fitri ini aku sebenarnya boleh izin. Cuma kelas yang sekarang tuh bakal group presentation. Pas banget juga Lebaran ini tuh bertepatan sama kayak 2 minggu terakhir MIT, dimana itu tugas dan final project dan ujian tuh bentar lagi juga datang. Tapi aku nggak ada ujian, aku banyakan kayak group project. Tapi tetap lancar sih semuanya, syukur ya. So yeah, let's go. Jadi aku ke kampus pakai baju lebaran. Now this is the first. It feels so funny. Karena waktu itu ada group presentation, jadinya ya udahlah aku datang aja karena nggak enak sama tim kan. Toh juga udah malam ini dan selebrasi utamanya udah selesai. Pas aku ikutan kelas pakai baju lebaran, ada profesor aku yang nanya, "Hey, kamu lagi mau go to a party atau kamu mau pergi ke party?" Terus aku bilang tentang, "Oh, ini buat Eid Mubarak, lagi ngerayain hari ini." Terus dia kayak, ya, kita tahu ya lagi hari ini ya. So, nice. Dan itu sekilas pengalaman aku pertama kali lebaran merantau di luar negeri. Meskipun aku kangen banget sama keluarga di rumah dan pengen banget bisa ngerayain lebaran bareng, di sini komunitas muslimnya bener-bener bikin ngerasa kayak di rumah sih. Aku jadi bisa ngeliat gimana bulan Ramadan sama lebaran dirayain sama teman-teman aku dari nationality negara lain. Jadi buat teman-teman yang ngerayain, selamat Hari Raya Idul Fitri. So I'll see you guys on the next video. Bye!